Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya Muhammad Safri Ihsan dari TRI 3A dengan NPM 2375810. Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang mengapa kita harus mengambil modul ini. Nah, di sini eh, untuk latar belakangnya sendiri, desain jaringan ini mencakup redundant switch dan juga link. Eh, Kita memiliki beberapa versi STP yang dikonfigurasi untuk mencegah loop pada layar 2. Namun sekarang ini eh, kebanyakan administrator jaringan itu menyadari bahwa kita dapat menggunakan lebih banyak bandwidth dan redundancy di jaringan kita. Nah, itu kita tidak perlu khawatir karena header channel hadir itu untuk membantu. Nah, header channel ini menggabungkan link itu antara perangkat menjadi beberapa bundle atau menjadi beberapa bundle. Terus bundle ini mencakup redundant link. Nah, STP ini dapat memblokir salah satu dari link tersebut, tetapi tidak akan memblokir semuanya. Nah, dengan header channel jaringan kita itu dapat memiliki redundansi, pencegahan loop, dan peningkatan bandwidth. Eh, ada dua protokol, yaitu PAGP dan juga LHCP. Nah, di modul ini itu akan menjelaskan keduanya dan juga menunjukkan cara mengkonfigurasi, memverifikasi, dan memecahkan masalah keduanya. Lalu ada pemeriksaan dari sintaks dan dua aktivitas menggunakan paket tracer. Itu akan membantu kita untuk memahami protokol STP ini dengan lebih baik lagi. Lalu di sini judul modulnya adalah Ether Channel. Lalu objektif dari modul ini adalah itu memecahkan masalah Ether Channel pada link pada switched link. Nah, untuk judul topiknya itu ada Ether Channel Operation. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menjelaskan teknologi dari Ether Channel. Lalu yang kedua itu ada configure Ether Channel. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengkonfigurasi Ether Channel. Berikutnya itu ada uh, verify and troubleshoot Ether Channel. Nah, ini tujuannya untuk memecahkan masalah pada Ether Channel. Uh, Mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Riki Alfian dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas A dengan nomor NPM 2375824. Di sini saya akan menjelaskan Ethernet channel. Itu ada introduksi. Pertama di 6.0.1, why should I take this module? Your network design includes redundant switch and like you have the someone version of the STP configured to prevent layer 2 loops, but now, like much network administrator, you realize that you could use more bandwidth and the redundancy in your network. Not to worry, Ethernet channel is the hero to help. Ethernet channel aggregates link between device to in the bundles. These bundles include redundant link STP that may block one those likes, but I will not block
all of them with Ethernet channel, your network can have redundancy of prevents and the incredible bandwidth. There are two protocols, PAC and LAC. This module explain them both and also show you how to configure, verify, and troubleshoot them. A syntax checker and the packet tracer activate help you better understand this protocol. What are you waiting for? Lalu di 6.0.2 what will the learn to the in this module? Pertama ada topik title, lalu ada topik objektif, itu internet channel operation, topik objektif descriptive channel technology, lalu configure ethernet channel, dan very end the troubleshoot ethernet channel, the troubleshoot and the channel. Nah, di 6.0.1 ini mengapa saya harus mengambil modul ini? Itu desain jaringan Anda cukup mencakup sekelar dan tautan redundan. Anda memiliki beberapa versi STP yang dikonfigurasi untuk mencegah loop layer 2. Namun sekarang, seperti kebanyakan administrator jaringan, Anda menyadari bahwa Anda dapat menggunakan lebih banyak bandwidth dan redundansi di jaringan Anda. Jangan khawatir, Ethernet Channel hadir untuk membantu Ethernet Channel membangunkan tautan antara perangkat menjadi beberapa bundle. Bundle ini mencakup tautan redundan STP, dapat memblokir salah satu tautan tersebut, tetapi tidak akan memblokir semuanya dengan Ethernet Channel. Jaringan Anda dapat memiliki redundansi, mencegah loop, dan memperingatkan bandwidth. Ada dua protokol PAGP dan LACP. Modul ini menjelaskan keduanya dan juga menunjukkan cara mengkonfigurasi, memverifikasi, dan mencegah masalah keduanya. Memeriksa sintak dan dua aktivitas pelacak paket membantu Anda memahami protokol ini dengan lebih baik. Apa yang Anda tunggu? Selanjutnya, di 6.0.2 ini ada tabel. Itu ada judul topik dan topik tujuan. Pertama ada operation internet channel atau operasi internet channel, dijelaskan teknologi Ethernet channel, lalu konfigurasi Ethernet channel, dan memverifikasi pecahkan masalah Ethernet channel. Next kita ke 6.1. Satu ini ada link aggregation. Yang pertama, there are scenarios in which more bandwidth or the redundancy between device is the need than what can be provided by however, spanning the protocol STP which in the enable on layer 2 device like Cisco switch by default will block redundant links to prevent switching loops and shown in the figure. A link aggregation technology is the need that allows redundant link between devices that will not be blocked by STP. The technology is known as the XR channel. Ethernet channel is a link aggregation technology that groups multi-physical Ethernet links together into one single logical link. It is used to provide fault tolerance, load sharing, integrate bandwidth, and redundancy between switch routers and server. Ethernet channel technology makes it possible to combine the number of physical links between switches in the overall speed switch communication. Ethernet channel dan 6.1.2 Ethernet channel technology was originally developed by Cisco as a LAN switch to switch
Take note of the grouping server phrase Ethernet or Gigabit Ethernet or in the logical channel. When the edge is configured, the rational virtual interface is the called a port channel. The physical interface are bundled together into a port channel interface as shown in the figure. Next ada di 6.1.3 yaitu the advantage of the Ethernet channel. Ethernet channel technology has the many advantages include the following. Yang pertama ada most configured text can be one the channel the inside individual port using configuration constants and complex link. Next ada beberapa juga di sini. Yang terakhir ada Ethernet channel provides redundancy because the overlink is the same as the logical connection. Other than the loss of the physical link, the channel loses the change, the topology, the spanning tree. Recalculation is the not recurrent, assuming at the last one the physical link is the present. The Ethernet channel remains the functional of the is overall throughout the crash because of the link with the Ethernet channel. Lalu di 6.1.4 implementation restoration. Ethernet channel is the implementation on the catalyst switch. The implementation correction including the following. Interface types cannot be mixed. For the example, fast Ethernet and the Gigabit Ethernet cannot be mixed in a single Ethernet channel. Lalu ada current edge Ethernet cans of the 8 forwardly contained ports. Dan ada the Cisco Catalyst 2960 support 6 Ethernet channels. Then the individual Ethernet channel group member port configuration must be consistent on the birth device. Lalu each Ethernet channel has a logical port channel interface as shown in the figure. A configuration applied to the port channel interface affects the physical interface the are assigned to interface. Lalu di 65.1 auto negotiation protocol. Ethernet change the format through negotiation using one of two protocols, port aggregation protocol or link aggregation protocol LACP. This protocol allow ports with similar the characteristics the from channel through dynamic negotiation with other channels. 6.1.6 PAG operation. PAG Pronet PAG is the Cisco proprietary protocol that aids the automatic creating and the Ether channel link. When the Ethernet channel link is the configured using PAGP, packet are sent between a channel capable port to negotiate the forming of a channel. When enable PAG, also manages the Ethernet channel. Next ada di 6.1.7 PAGP mode setting example. Consider the into switch in the figure where S1, S2 established and the Ethernet channel using PAGP depends on the mode setting outside the optional. Ada table itu ada switch 1 dan switch 2. Ini on, disable, discrete, the channel stable. Lanjut di sini ada 6.1.8 LACP operation. LACP is part of and the specification the allow server physical port to the bundle to form a single logical channel. LACP a switch to network and automatic bundling be send link packet to the other switch. Note
LACP was originally defined EAA 8 over LACP is now defined as the newer standard for local and metropolitan area network. LACP provides the BAGB. Ada 3, yaitu ada on, LACP aktif, LACP pasif. Lalu ada 6.0.9 LACP mode setting example. Consider the two switches in the figure, whether S1, S2, established and the Ethernet channel using LACP depends of the mode setting on each side of the channel. Lalu sini ada table switch 1, switch 2, ada channel establishment juga. Lalu sini ada 6.1.10 check your understanding Ethernet channel operation. Itu ada beberapa question yang sudah dijawab sebelumnya. Nah, operation Ethernet channel. Apa itu operation Ethernet channel? Sini ada agregasi tautan. Ada beberapa skenario di mana diperlukan bandwidth atau redundansi yang lebih besar antara perangkat daripada yang dapat disediakan oleh satu tautan. Beberapa tautan dapat dihubungkan antara perangkat untuk meningkatkan bandwidth, namun spanning tree protokol STP yang diaktifkan pada perangkat layer 2 seperti switch Cisco secara default mencegah loop switch seperti yang ditunjukkan pada gambar. Diperlukan teknologi agregasi, tautan menggunakan tautan redundansi antara yang tidak akan diblokir oleh STP. Ethernet channel adalah teknologi agregasi tautan yang mengelompokkan beberapa tautan Ethernet fisik menjadi satu tautan logis tunggal. Teknologi Ethernet channel memungkinkan pembangunan sejumlah tautan fisik antara sebagai saklar untuk meningkatkan kecepatan keseluruhan komunikasi antar saklar. Lanjut 6.1.2 yaitu teknologi Ethernet. Teknologi Ethernet channel awalnya dikembangkan oleh Cisco sebagai teknik switch-to-switch LAN yang mengelompokkan beberapa port flash Ethernet atau gigabit Ethernet ke dalam satu saluran logis. Ketika Ethernet dikonfigurasi antarmuka virtual dihasilkan disebut port channel. Antarmuka fisik digabungkan menjadi antarmuka port channel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ada gambarnya tapi tidak ada. Nah, lanjut 6.1.3 yaitu keuntungan Ethernet channel. Teknologi Ethernet memiliki keunggulan termasuk yang berikut ini. Sebagian besar tugas konfigurasi dapat dilakukan di antarmuka Ethernet channel dapat individual. Lalu Ethernet channel mengandalkan port switch yang sudah ada. Lalu menyeimbangkan beban terjadi antara tautan yang merupakan bagian Ethernet channel yang sama, bergantung pada platform perangkat keras. Lalu Ethernet channel menciptakan agregasi yang dilihat sebagai satu tautan logis. Nextnya, Ethernet channel menyediakan redundansi karena keseluruhan tautan terlihat sebagai satu koneksi logis. Lalu 6.1.4 yaitu implementasi Ethernet channel pada saklar Catalyst 2960 memiliki batasan implementasi tertentu termasuk yang berikut ini. Itu jenis antarmuka tidak dapat dicampur. Lalu saat ini setiap Ethernet channel dapat terdiri dari hingga 8 port Ethernet yang dikonfigurasi secara kompatibel. Lalu switch Cisco Catalyst 2960 layer 2 saat ini mendukung hingga 6 Ethernet channel. Lalu konfigurasi port anggota grup Ethernet channel individual harus konsisten pada kedua perangkat. Lalu setiap Ethernet channel memiliki antarmuka saluran port logis. Nah, nextnya di 6.1.5 yaitu Ethernet channel dapat dibentuk
negosiasi menggunakan salah satu dari dua protokol Port Aggregation Protocol atau Link Aggregation Control Protocol atau LACP. Lanjut di 6.1.6 operasi PAGB. PAGB diucapkan PAG atau P adalah protokol memiliki Cisco yang membantu pembuatan tautan Ethernet channel secara otomatis saat tautan Ethernet channel dikonfigurasi menggunakan PAGB. PAGP dikirimkan antara port yang mendukung Ethernet channel untuk menegosiasikan pembentukan saluran. Saat diaktifkan, PAGP juga mengelola Ethernet channel. PAGP dikirim setiap 30 detik. PAGP membantu membuat tautan Ethernet channel dengan mendeteksi konfigurasi setiap sisi dan memastikan bahwa tautan tersebut kompatibel secara tautan Ethernet channel dapat diaktifkan saat dibutuhkan. Mode untuk PAGP adalah sebagai berikut, yaitu ada aktif, PAGP diinginkan, dan PAGP otomatis. Mode-mode tersebut harus compatible setiap sisi. Jika satu sisi dikonfigurasi untuk berada dalam mode otomatis, maka ia ditempatkan dalam status pasif, menunggu sisi lain untuk memulai negosiasi Ethernet channel. Mode aktif secara manual menempatkan antarmuka dalam interface channel tanpa negosiasi apapun. Mode ini hanya berfungsi jika sisi lain juga diatur ke aktif. Jika sisi lain diatur negosiasikan melalui PAGP, tidak ada Ethernet channel yang terbentuk karena sisi yang di luar mode aktif tidak bernegosiasi. Tidak adanya negosiasi antar kedua saklar berarti tidak ada pemeriksaan untuk memeriksa bahwa setiap tautan Ethernet channel berakhir di sisi lain atau bahwa ada kompatibilitas PAGP selagi lain. Nextnya di 6.1.7 PAGP mode setting example atau contoh pengaduran mode PAGP. Perhatikan dua saklar pada gambar apakah S1 dan S2 membentuk Ethernet channel menggunakan PAGP tergantung pada pengaturan mode di setiap sisi saluran. Ini ada gambar, itu nggak ada di sininya. Sini ada tabel mode PAGP, yaitu ada S1, switch 1 dan switch 2. Lanjut. (6.1.8) LACP operation. LACP merupakan bagian dari spesifikasi IEEE 802AD yang menggabungkan beberapa port fisik digabungkan untuk membentuk satu saluran logis. LACP memungkinkan saklar untuk menegosiasikan penggabungan otomatis dengan mengirimkan paket LACP ke saklar lainnya. Ia menjalankan fungsi yang mirip dengan PAGP dengan Cisco Ethernet Channel. Lalu LACP memberikan manfaat negosiasi yang sama seperti PAGP. LACP membantu menciptakan tautan Ethernet channel dengan mendeteksi konfigurasi masing-masing pihak dan memastikan bahwa keduanya compatible sehingga tautan Ethernet channel dapat diaktifkan secara dibutuhkan. Mode untuk LACP sebagai berikut, yaitu ada aktif, LACP aktif, dan LACP pasif. Sama halnya dengan PAGP, mode harus compatible di kedua sisi agar tautan Ethernet channel terbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan modul dari 6.1.2 tentang konfigurasi grid deals atau pedoman konfigurasi. Sekarang yang perlu kamu tahu tentang Ethernet channel adalah tentang topik exploitation, bagaimana konfigurasi ini bekerja.
follow pedoman konfigurasi dan riset-riset yang harus digunakan sebelum mengkonfigurasi Ethernet channel. Oke, sebelumnya Ethernet channel itu dibagi menjadi 4, yaitu Ethernet channel support dan SPAD and duplicates, VLAN match, dan prank of VLANs. Apa itu Ethernet channel support? Ethernet support adalah semua antarmuka antar VLANs yang dimana harus mendukung pada support Ethernet channel dengan menggunakan tanpa persyaratan yang harus bahwa pada yang berdekatan secara fisik. Yaitu yang kedua, speed and duplex, konfigurasi kepada semua interface yang ada pada Ethernet channel untuk operasi yang sama pada speed dan pada duplikat mode. Dan yang ketiga, VLAN match, all interaction atau interface semua pada Ethernet double must be extended to the same VLAN or be configured as strong shown in the figure. Oke, jadi yang pada penjelasan VLAN match itu kita bisa melihat pada Ethernet channel seperti ini. Lanjut yang nomor 4, yang range of VLANs atau Ethernet yang mendukung rentan VLAN yang diizinkan yang sama pada semua interface dalam Ethernet channel yang terhubung. Jika rentan VLAN yang diizinkan tidak ada pada yang sama tersebut. Terus interface pada node from ini adalah Ethernet channel. Even bahkan saat diatur pada mode sendiri atau mode disable mode seperti itu. Dan ini gambarnya untuk yang switch pertama dan switch kedua menggunakan port configuration, yang kedua menggunakan port configuration. Yang pada switch 1 itu menggunakan speed 1 Gbps, yang kedua juga menggunakan 1 Gbps. Settingannya sama, di setting secara sama. Lanjut yang pada topologi yang selanjutnya, dimana yang ini menggunakan speed 1 Gbps, yang ke switch kedua menggunakan 1 Gbps. Yang duplexnya itu half dan yang duplexnya satu itu full. VLAN yang menggunakan VLAN 20 dan di sini 20. Oke. Sini ada berapa? Ada 2 switch yang terjadi di sini. Maaf jika tidak musik. Lanjut pada 3.2.2, lab configuration example atau konfigurasi LACP. Ethernet is disabled by default and must be configuration, atau Ethernet yang dinonaktifkan secara default dan harus dikonfigurasikan. Topologi ini pada gambar yaitu Ethernet channel configuration example using Ethernet channel menggunakan konfigurasi pada LACP. Configuration Ethernet with LACP request the follow step 3 steps. Jadi topologi yang ada pada LACP menggunakan 3 step, yaitu step pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama yang menggunakan tentuan interface yang menyusun grup interface yang menggunakan perintah mode konfigurasi global. Dan step yang kedua membuat port channel baru interface dengan menggunakan channel group. Identifikasi pada modenya mode aktif pada command prompt interface range configuration mode. Dan yang step ketiga, to change atau perubahan pada layer 2 pada pengaturan pada port channel interface. Seperti itu. Dan step-stepnya itu menggunakan interface seperti ini, konfigurasi enable interface range equals Ethernet 0/1 min 2 channel group 1 mode aktif, karena di sini menggunakan channel group. Create a port channel interface port channel 1. Jangan lupa exit setelah konfigurasi, lanjut lagi ke interface port channel 1. Masuk ke mode ini, jangan lupa mode terangnya diaktifkan karena terhubung ke mode VLAN 12.20 seperti itu. 6.2.3 sintak checker atau sintak mengecek.
konfigurasi Ether channel seperti itu, mengecek konfigurasi konfigurasi Ether channel. Oke, untuk mengecek konfigurasi Ethernet channel menggunakan di konfigurasi di interface, yaitu interface range FA 0/1 min 2. Dia bakal menghasilkan Ethernet interface range pada configuration Ethernet channel seperti itu. Dan yang selanjutnya ada 6.2.4 paket tracer. Kalian bisa mencoba belajar tentang bagaimana konfigurasi Ethernet channel. Seperti itu. Itu saja presentasi dari saya. Bila agak ada berisik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada salah kata, saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya di sini akan mempresentasikan 6.3.1 Verify Ethernet Channel atau verifikasi Ethernet Channel is always when your configuration device in network, you must verify your deconfiguration. In there are problems, you will also need to be able to troubleshoot and fix them. This is topic your the combination to verify to give you as will some common Ethernet channel network problem and their solution. Oke. Seperti biasa pada konfigurasi device ini, pada jaringan topologi ini, kalian akan mencoba untuk memverifikasi configuration untuk masalah. Jika Anda harus mampu untuk memecahkan masalah dan memperbaikinya. Dengan topik ini kalian akan menggabungkan topik itu menjadi benar. Jadi kita bakal langsung baca saja. Seperti itu topologinya. Dia jadi fast internet 0 Jadi ya semacam kita bakal mengecek dulu slow interface port channel 1. Kalian bisa melihat hasilnya. Kalau di sini connect dan outputnya bakal keluar seperti ini. Lanjut. Jika kalian untuk mengecek slow Ethernet channel summary, jadi kalian bakal mengecek apakah don't stack alone host distant layer in use valid, ya seperti ini. Jadi kayak ini belum dikonfigurasi sebelumnya, selalu udah ada seperti itu. Slow Ethernet channel per channel. Jadi kalian bisa melihat Ethernet port pada channel tersebut. Kalian bisa menggunakan perintah slow Ethernet channel port channel. Bakal keluar grup 1 karena masukkan grup 1. Slow interface extension. Nah, jadi kayak slow interface F0/1 extension channel. Bakal keluar seperti ini. Lanjut 6.3.2 Common issue with Ethernet configuration atau masalah yang umum terjadi pada konfigurasi Ethernet channel, yaitu dibagi menjadi 3. Ada port yang di dalam Ethernet channel bukan dari bagian VLAN yang sama, atau configuration pada mode trunk seperti itu. Dan port tersebut menggunakan definition native VLAN cannot from Ethernet channel seperti itu. Dan mode trunk tersebut sudah dikonfigurasi dengan port Ethernet channel yang tidak semuanya didukung pada configuration atau recommend invalid seperti itu.
Jadi di sini bakal memverifikasi mode pada Ethernet channel seperti itu. Dan yang ketiga ada semua apa namanya untuk memverifikasi allow range pada VLAN apakah nama tersebut sama atau tidak. Lanjut di dynamic navigation optimal for PAGPI and CAN area no combination the configuration about and the Ethernet channel. Jadi kita bakal mengecek dynamic negotiation pada pada pilihan PAGP dan LACP apakah not compatibility configuration atau Ethernet channel. Jadi 6.3.3 troubleshoot Ethernet channel example. Jadi terjadinya troubleshoot pada Ethernet channel adalah sebagai berikut. Step 1 dibagi menjadi step 4. Ada view the Ethernet channel. Yang ini isinya yaitu untuk melihat Ethernet channel pada summary information. Kalian bisa menggunakan show Ethernet summary seperti itu. Pada step yang kedua untuk melihat port channel configuration. Jadi portnya bisa dilihat ada VLAN 1.2, VLAN 1.220 seperti itu. Dan ini 0.1 interface bla 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 bla, interface L bla 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 bla. Nah, jadi kalian bisa melihat lagi yang untuk yang ke switch 2 juga. Bisa tuh switch 2. Lanjut yang step 3, accuracy the configuration untuk mengecek apakah configuration itu benar atau salah. Kita bakal masuk aja no interface port channel. Kita bakal membuat channel yang pertama dan masuk ke interface pada jaringan FA0/1 min 2 channel group 1 mode desirable port channel interface port channel 1. Jadi bakal dikasih channel group mode destination, buatlah port channel interface pada port channel 1 seperti itu. No shutdown exit interface port 1 channel, jangan lupa mode terangnya, switch port mode terang, and seperti itu. Dan yang step keempat, verifikasi Ethernet channel is operation. Jadi memverifikasi apakah Ethernet yang digunakan operasi tersebut operasional seperti itu. Kalian bisa mengecek show internet summary. Jadi apakah flags yang terjadi pada ini sudah bakal langsung terlihat semua seperti itu. Kalian bisa melakukannya di paket tracer di bawah ini seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kata-kata yang terbelit-belit, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan kondisi badan saya kurang fit atau lagi ada gangguan tenggorokan. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul 6 tentang what did I learn in this module atau apa saja yang dipelajari tentang modul 6 ini. Yang pertama yaitu Ether Channel Operation atau operasi Ether Channel. To increase bandwidth or redundancy, multiple links could be connected between device. Nah, yang artinya untuk meningkatkan lebar pita atau redundansi, beberapa tautan dapat dihubungkan antar perangkat. Namun STP akan memblokir tautan redundan untuk mencegah terjadinya loop switching. Ethernet channel adalah teknologi agresi tautan yang memungkinkan tautan redundan antar perangkat yang tidak akan diblokir oleh STP. Ether channel mengelompokkan beberapa tautan Ethernet fisik menjadi satu tautan logis tunggal. Ether channel menyediakan toleransi kesalahan, pembagian beban, peningkatan lebar pita, dan redundansi antar saklar, router, dan server. Saat Ether channel dikonfigurasi, antarmuka virtual yang dihasilkan disebut saluran port. Ether channel memiliki beberapa keunggulan serta beberapa batas implementasi. Ether channel dapat dibentuk melalui negosiasi
menggunakan salah satu dari dua protokol, PAGP atau LSCP. Protokol ini memungkinkan port dengan karakteristik port dengan merupakan membentuk saluran melalui negosiasi dinamis dengan saklar yang berdekatan. Saat tautan Ether Channel dikonfigurasi, penggunaan PAGP memiliki Cisco, paket PAGP dikirim antar port yang mendukung Ether Channel untuk menegosiasikan pembentukan saluran. Mode untuk PAGP adalah aktif, PAGP diinginkan, dan PAGP otomatis. LSP menjalankan fungsi yang mirip dengan PAGP dengan Cisco Ether Channel. Karena LSCP merupakan standar IEEE, LSP dapat digunakan untuk memfasilitasi Ether Channel dalam lingkungan multi-vendor. Selanjutnya itu configuration Ether Channel atau mengkonfigurasi Ether Channel. Nah, the following guidelines and restrictions are useful for configuration Ether Channel. Nah, ada beberapa batasan berikut berguna untuk mengkonfigurasi Ether Channel. Yang pertama, Ether Channel Support atau dukungan Ether Channel. Semua antarmuka Ethernet pada semua modul harus mendukung Ether Channel tanpa persyaratan bahwa antarmuka harus berdekatan secara fisik atau pada modul yang sama. Yang kedua, Speed and Duplex atau kecepatan dan duplex. Konfigurasikan semua antarmuka dalam Ether Channel untuk beroperasi pada kecepatan yang sama dan dalam mode duplex yang sama. Yang ketiga, VLAN match atau pencocokan VLAN. Nah, di pencocokan VLAN ini yaitu semua antarmuka dalam bundle Ether Channel harus ditetapkan ke VLAN yang sama atau dikonfigurasikan sebagai terang. Yang keempat, range of VLANs atau rentang VLANs. Ether Channel mendukung rentang VLANs yang diizinkan sama pada semua antarmuka dalam Ether Channel trunking. Nah, di sini ada step-step yang akan digunakan Ether Channel. Yang pertama ada step 1, yaitu tentukan antarmuka yang menyusun grup Ether Channel menggunakan perintah rentang antarmuka mode konfigurasi global. Di step kedua, yaitu buat antarmuka saluran port dengan perintah mode pengidentifikasian grup saluran aktif dalam mode konfigurasi rentang antarmuka. Step yang ketiga yaitu buat antarmuka saluran port dengan perintah mode mengidentifikasi untuk mengubah peraturan layer 2 pada antarmuka saluran port. Masukkan ke mode konfigurasi antarmuka saluran port menggunakan perintah interface port channel. Diikuti dengan pengenalan antarmuka. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu verifikasi and troubleshoot Ether Channel atau verifikasi dan pemecahan masalah Ether Channel. Nah, ada 4 peringkat untuk memverifikasi konfigurasi Ether Channel, termasuk show interface port channel, show Ethernet channel summary, show Ethernet port channel, dan show interface Ether Channel. Nah, masalah yang umum Ether Channel meliputi yang berikut ini. Yang pertama, yaitu port yang dicapkan dalam Ether Channel bukan bagian dari VLAN yang sama atau tidak dikonfigurasi sebagai terang. Port dengan VLAN asli yang berbeda tidak dapat membentuk Ether Channel. Yang kedua yaitu trunking dikonfigurasi pada beberapa port yang membentuk Ether Channel, tetapi tidak semuanya jika rentang VLAN yang diizinkan tidak sama. Port tidak membentuk Ether Channel meskipun PAGP diatur ke mode otomatis atau yang diinginkan. Opsi negosiasi dinamis untuk PAGP dan LSCP tidak dikonfigurasi secara kompatibel di kedua ujung Ether Channel. Sekian, terima kasih penjelasan saya. Jika ada satu atau dua kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.